Ya, teman-teman, kita akan kembali lagi menghitung harga wajar ya. Dan saya akan menghitung harga wajar sesimpel-simpel mungkin, dan saya juga tidak perinci begitu banyak teman-teman ya. Yang saya rinci aja hanya untuk statistiknya aja ya, yang terlihat di depan mata saya, yang tersimpel. Ingat ya, yang tersimpel teman-teman ya. Saya tidak akan berbelit kemana-mana ya. Oke teman-teman, sebelumnya ini bukan ajakan menjual dan membeli, tapi ini adalah media untuk pembelajaran kita bersama-sama. Jadi kalaupun ada masukan, silahkan teman-teman di kolom komentar. Seperti halnya kemarin ketika saya membahas pren, ternyata pren ada berita yang terbarunya, maka kita akan bahas lagi ya. Kita akan pelajari sama-sama. Adapun istilahnya ini harus begini, silahkan aja teman-teman. Berkomentar itu bebas teman-teman, karena dilindungi oleh undang-undang. Tenang aja teman-teman ya, karena kita di sini akan belajar bersama. Jadi saya bukan menggurui teman-teman ya. Saya memberikan metode yang paling simpel, karena investasi kita juga tidak sampai triliunan teman-teman ya. Kecuali kalau triliunan kita harus survei ke tempatnya ya, kemana-mana gitu kan. Yang penting selama perusahaan itu masih ada teman-teman, ada laporan keuangannya gitu kan, tidak di PKPU kan, tokohnya juga tokoh tidak bermasalah, cenderung biasanya aman teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Metodenya PR rasio itu EPS TTM dikali dengan PR rasio selama 3 tahun rata-ratanya. Untuk rumus PBB harga buku dikali dengan PBB rata-rata selama 3 tahun. Baik, kita ada emiten apa sekarang? Ada ASA ya, double S ya. Kita langsung hitung aja teman-teman. Maaf, kita kemukakan sebentar dulu. Untuk net income kuartal 3 49 ke 84 meningkat teman-teman, lumayan ya. Kuartal 2 18 ke 57 meningkat juga sama teman-teman, baik. Terus kuartal 1 52 ke 71 artinya sangat-sangat meningkat. Jadi selama kuartal ini dan tahun ini si ASA ini mendapatkan net income yang luar biasa meningkatnya. Terus untuk kuartal 3 dari 1,071 triliun ke 1,2 triliun meningkat juga. Terus dari kuartal 2-nya 1,2 ke 1,1 artinya menurun ya. Untuk kuartal 2 kita lihat 18 ke 57 artinya ada kos-kos yang dikurangi mungkin ya. Terus kuartal 1 dari 1,1 ke 1,182 ada peningkatan teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi secara keseluruhan untuk net income-nya bagus ya, dia bisa mengurangi kos-kos yang ada. Terus untuk PR rasionya 13,22, artinya kalau secara norma ini agak kemahalan 3,22 ya. Cuma kalau kita lihat dari PR rasionya untuk selama 3 tahun itu 35, artinya sekarang lagi murah karena biasa dijual di 35,39 selama 3 tahun PR rasionya. Jadi sekarang untuk PR rasio 13 itu murah teman-teman ya, berdasarkan PR rasio dihitung PR rasio rata-rata selama 3 tahun. Nah untuk PBB teman-teman 1,31 ya, ini murah apa mahal? Kita perhatikan teman-teman, untuk PBB itu selama 3 tahun berapa dia jual, yaitu 2,51 ya. 2,51 berarti kalau sekarang 1,31 berarti murah teman-teman ya. Terus untuk harga bukunya 540, sekarang 710, betul murah teman-teman ya. Nah, dia bagian dividen juga kan, lumayan ya, sekitar 40 perak ya. 15 November kita cek dulu teman-teman, ini udah dibagiin apa belum ya. Jadi si ASA ini bagian dividen ya. Kalau dikonversikan berapa persen tuh teman-teman, tinggal gini aja teman-teman. Kalau dikonversikan, kalau sekarang contohnya teman-teman beli sahamnya sekarang gitu ya, gampang aja teman, 40% ya dibagi dengan harga saham sekarang teman-teman berapa persen. Nah itulah mungkin persentase yang akan diterima tahun depannya. Jadi kita membandingkan dari sini aja teman-teman, meningkat enggak ya. Contohnya ini dari 28 ke 53 ya, berarti kan meningkat ya teman-teman ya. Cuman kadang-kadang tidak sesuai bayangannya aja. Ini 20 tahun 2023 kan 28 perak, ternyata di sini 40 perak. Artinya sebenarnya kalau untuk dividen itu nanti disetujuinya setelah RUPS biasanya teman-teman. Jadi hanya perkiraan aja, modal ini perkiraan kan 28% ya. Untuk EPS tahun 2024 ternyata dibagi ini lebih besar kan 40%. Nah sebab itulah teman-teman, kadang-kadang emang harus berdasarkan rapat umum pemegang saham. Jadi nanti akan dealnya berapanya terserah mereka gitu. Kalau istilahnya ada berikan-berikan ya itu mungkin perkiraan saja. Oke, kita lihat untuk dividennya. Jadi sudah final ya teman-teman ya. Kemarin yang terakhir itu tanggal 14 November ya, terakhir tanggal 14 November. Jadi semuanya sudah dibagikan untuk dividennya. Jadi si ASA ini membagikan dividen 2 kali ya, 20-20 artinya 40 perak ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Baik.
Terus untuk mana lagi? ROE-nya 9,93%, kurang ya, tuh kurang 0,07% lagi untuk ke standarnya ya. Hutang mana hutang? DER-nya DER-nya lumayan juga nih. DER-nya 1, titik 2 nih teman-teman, hutangnya 2. Waduh, hutangnya 2 teman-teman nih, 2 kali nih. Nah, teman-teman perhatikan cash-nya ya, 804 miliar, equity-nya 1,9 triliun. Hutangnya 3,995. Artinya hutangnya besar teman-teman daripada equitiesnya, maka ini hati-hati gitu kan teman-teman ya. Kecuali kalau bank itu lebih besar lebih baik. Jadi ini kalau perusahaan biasa ya mungkin kurang baik ya kalau hutangnya besar. Ini hutang yang jangka panjang apa jangka pendek yang banyak ya? Jangka panjang ya 2,8, jangka panjang 1,1 ya. Rasionya itu 2 atau 2 kali. Ini udah istilahnya udah gede banget teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya, berapa sih harga wajarnya. Jadi TTM-nya itu 5369 ya, nih 5369, 53.69 dikali PR rasio selama 3 tahun ya, 3539, 35.39. Kita kasih sama dengan, kita enter 1900. Jadi ini masih kehitung murah teman-teman ya, kalau 700 berdasarkan PR ratio ini dalam posisi murah. Satu lagi ya, kita akan hitung berdasarkan rumus PBP ya. PBP-nya berapa sekarang? 2.51. 2.51 dikali, kita lihat untuk harga bukunya berapa ini? Harga bukunya 54075 ya. 540.75 sama dengan berapa? 1.300. Jadi berdasarkan rumus PBP ataupun rumus PR ratio ini dalam posisi murah teman-teman. Kita tulis dulu sini ya teman-teman sebentar ya. Nah oke teman-teman, udah saya tulis ya harga wajarnya PR ratio 1900, sekarang harganya berapa? 710 berdasarkan PBB 1300. Artinya lagi murah teman-teman, ini lagi murah banget ya untuk ASA ini. Nah ASA ini bagaimana kondisinya untuk dalamannya? Perhatikan untuk si poren teman-teman. Poren ini cenderung dia ke atas walaupun kemarin ada sedikit pembuangan, cuman masih banyak teman, barangnya masih banyak. Semenjak dia penjualan, sekarang ada pemungutan balik teman-teman. Terus daripada bandar lokalnya, dia cenderung ngambil, ada pembuangan sedikit, dia ngambil lagi, dan terakhir dia pengeluaran ya. Terakhirnya pengeluaran tapi sedikit teman-teman ya, masuk sedikit nih. Artinya pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Apalagi si bandar lokal sudah ngambil sejak bulan September. Nah kalau poren itu baru ngambil lagi kemarin ya, tanggal 9 Desember. Dari sini nih, dari 5 Desember. Kita cek deh 5 Desember untuk porennya ya. Untuk porennya siapa yang ngambil? Ada AK teman-teman, AKCC apa EK. Lumayan teman-teman tuh. Cuma tidak sampai miliaran teman-teman, ini hanya di grossnya aja miliaran. Cuman kalau di net kan cuman 734. Jadi tidak sampai 1 miliar acan gitu ya. Oke teman-teman, jadi untuk ASA ini dalam posisi murah. Nah target yang saya berikan adalah untuk penurunannya bisa ke 669 teman-teman ya. Secara TA ini adalah si ekor hijau ya. Si ekor hijau itu wajib dikunjungin ke sini teman-teman. Terus yang kedua ada di 701 juga wajib dikunjungin. Jadi hati-hati, ini juga dalam posisi sekarang dalam posisi sementara dalam posisi dia downtrend ke bawah. MA10 juga sudah di atas candle. Target kenaikan kemana? Perhatikan di 782, di situ ada si kepala merah. Di 791 juga ada si kepala merah. Dan target selanjutnya saya itu ada di angka 826. Inilah target utama saya di 826 untuk ASA ini teman-teman ya. Double S. Smart Money juga sudah mulai masuk keren. Smart Money udah keren masuk teman-teman. Nah kita akan perhatikan 3 garis selama 10 tahunan ya. Range 10 tahunan. Apakah mungkin ke 800 teman-teman ya. Kita cek untuk 10 tahunan. Perhatikan 10 tahunan itu dalam posisi murah banget teman-teman ya. Pernah harga tertingginya di angka 3.900 pada tahun 2021. Ya mungkin ketika Covid ya. Nah, normalnya itu bisa dijual di harga sekarang normalnya itu ya untuk tahun 2019 ya di 900-an teman-teman. Pernah tahun 2000 berapa ini? Tahun 2023 naik ke angka 1.300 ya. Nah, jadi teman-teman kalau istilahnya sekarang lagi LK lagi bagus gitu kan, ada peningkatan.
ya ke 1.300 bisa, tapi jangan jauh-jauh dulu teman-teman, ke harga murahnya aja selama 10 tahun itu di 1.200, bisa aja ke arah situ. Kita lihat untuk 3 tahunan. 3 tahunan juga sama dalam posisi murah banget, bisa target ke angka 1.260-an. Untuk 1 tahunan dalam posisi dia murah teman-teman. Kemarin sudah murah banget di angka 613 pada bulan Juli tahun 2024. Nah, targetnya ke sini aja teman-teman, jangan jauh-jauh ke 800, kalau enggak ke angka sini. Range antara tinggi 900 sama tinggi 800. Nah, di sini aja teman-teman. Di 860 ya. Kita lihat untuk target saya itu kan di angka 826 ya. Apakah di sini ada target selanjutnya? Ini harga wajar nih. Nah, ini harga wajar, kita gabungkan ke sini aja ya. Kita tunggu sebentar ya, kita gabungkan dulu ya. Kita gabungkan dulu, yang ini kita hapus. Kita gabungkan. Biar kita nanti kita ulas sedikit deh. Nah, teman-teman, jadi ada nggak di atasnya? Nah, di atasnya ada di 969 teman-teman. Ini adalah 970 berapa nih? 979 ya. 969 970 lah ya. 969. Itu target yang keduanya teman-teman. Jadi saya menarikkan ke angka pertama di angka 800, yang kedua di 969 atau 670 lah dibulatkan. Nah, catatan dari saya kalau teman-teman pingin ke harga situ, jangan full ke situ teman, tapi teman-teman harus kurangin 5 sampai 10 tik ya. Mudah-mudahan bisa kekejar ke situ ya. Untuk target kenaikan. Cuman untuk penurunannya bisa ke angka 669 ya. Perhatikan teman-teman, untuk kuartal 2 kan harga PR rasio itu 2013 ya. Untuk PR rasio kuartal 3-nya 1900. Jadi ada penurunan sekitar 100 poin ya. Nah, perhatikan teman, jadi 1.700 ke 1.300 juga sama ya, ada penurunan sekitar 400 poinan. Jadi teman-teman sebenarnya kalau secara harga wajarnya ada penurunan teman 1.900 ya teman-teman. Kalau ke 1.900 tidak terlalu kuat, ya udahlah ke angka 800 atau 900 juga masih bisa posisi ke sana gitu kan. Apalagi secara sejarahnya dia pernah ke angka sampai angka 3.900 ya, tapi jangan terlalu tinggi-tinggi, setengahnya dari harga antara murah sama harga wajarnya teman-teman ya. Di angka sini ya 2.000, kalau enggak ke angka 1.800. Nah, kalau yang paling relevan itu ke angka 1.300, kalau enggak ke angka 1.200, itu akan lebih relevan buat teman-teman gitu ya. Tapi kalau teman-teman suka dengan emitennya, ada DPD-nya juga, suatu saat akan harga tertinggi lagi, ya siapa takut teman-teman. Itunya istilah semakin ke bawah semakin nambah aja muatan. Karena kan sudah bagian dividen gitu, ada kesempatan ke harga 1.300 sama ke harga 2.000-an gitu kan, itu menjadi kesempatan buat teman-teman. Jadi kalau secara, nah kita akan lihat dia secara utuh ya. Kita gini aja teman, sorry. Saham ASA. Nah, gini aja teman-teman ya. Nah, tuh teman-teman ya. Jadi kalau dimaksimalkan pernah ke harga tertingginya cuma 1 kali, ini baru nyetak sejarah di sini aja. Jadi teman-teman ya, istilahnya jangan terlalu tinggi ke sini, mungkin ini karena ada sesuatu hal jadi dia bisa ke angka tertingginya gitu ya. Ya kita jangan terlalu tinggi lah ekspektasinya ya teman-teman, karena baru 1 kali aja, tidak ada sejarahnya lagi ya. Ini kalau ini punya sejarah baru, contohnya di sini aja teman-teman ya, punya sejarah ke angka sini. Siapa tahu dia dalam range beberapa tahun itu dia bisa ke agak sini lagi. Kadang-kadang ada siklus 2 tahunan, 3 tahunan akan ke posisi ke harga tertingginya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk ASA ini. Selanjutnya ada emiten. Nah, selanjutnya ada emiten KEN ya, KEN ya, double N ya, Kencana Energi Lestari Tbk. Baik teman-teman, langsung aja ya untuk net income-nya. Kuartal 3 53 ke 32 menurun ya. Kuartal 2 70 ke 110 meningkat. Kuartal 1 74 ke 52, artinya pada penurunan selama 2 kuartal. Kuartal 1 sama kuartal 3 menurun ya, cuma kuartal 2 aja yang meningkat. Mudah-mudahan kuartal 4-nya bagus ya. Kita lihat revenue. Dari 167 ke 98 menurun ya. 171 ke 216 juga meningkat, bagus nih teman-teman. Untuk kuartal 1 menurun ya, 197 ke 155, artinya ada penurunan selama 2 kuartal ya. Untuk PR ratio-nya 11.55 ya, ini agak 1,55 sedikit agak mahal dari harga standarnya. Tapi kita akan cek di sini berapa sih rata-ratanya, 14, berarti sekarang agak murah sekitar 3 kali ya, murah 3 kali. Terus untuk PBB-nya 0,85. Nah, sekarang berapa sih selama 3 tahun dia PBB-nya? Yaitu 8.78.
Berapa nih? Salah, bukan saya salah. Berapa nih? 1. Berarti teman-teman PBB-nya itu 1. Kalau sekarang berapa sekarang? 0,85, berarti agak sedikit murah ya. Terus untuk harga bukunya 725, sekarang 620, artinya sedikit murah ya. Terus untuk hutangnya 0,662, artinya sedikit agak lumayan teman-teman ya. Standarnya kan 0,5 ya, setengah daripada ekuitasnya gitu ya. Sekarang udah melebihi 0,1, berarti sedikit agak banyak hutangnya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sedikit agak banyak hutangnya. Untuk ROI-nya kurang baik ya, 7,3, artinya harus minimal 10 lah. Kalau 10 mungkin bisa meningkatkan kinerja yang lebih baik, karena kan kuartal 2 ini cenderung kuartal 3 ini menurun ya kinerjanya ya. Oke, kita lihat untuk dia bagian dividen enggak? Bagian dividen ya 7 perak lumayan teman-teman, 7 perak lumayan. Nah, ini untuk cashnya ada 45 miliar, equity-nya 2,6 triliun ya, hutangnya 1,3 triliun tapi jangka panjang ya. Yang jangka pendeknya 265, cuman cashnya 45 nih, nggak punya duit nih teman-teman buat bayarnya cashnya ya. Jadi ya beginilah teman-teman, kalau perusahaan banyak hutang ya beginilah ya. Asal jangan istilah ngejual sahamnya aja gitu bayar hutang ya. Oke teman-teman, kita langsung hitung aja ya berhasil harga wajarnya. EPS-nya 5368, 53.68 ya. Dikali dengan PR rasionya berapa nih selama 3 tahun? 14,93. 14,93 ya. Kalau kita nyari perusahaan yang sempurna ya mungkin tidak ada teman-teman ya. Sekelas BBRI aja, BBC aja turun kok teman-teman ya. 801 teman-teman untuk harga wajarnya ya. Harga wajar sekarang tuh 862, masih ada kesempatan ke 200 kurang ya. 180 poin lagi lah ya. Nah, untuk harga bukunya berapa sekarang kita akan hitung untuk berdasarkan metode PBP 72594. 725.94 ya, dikali kita lihat untuk PBP-nya. Nah, PBP-nya adalah satu kali teman-teman, berarti kali 1 ya. Titik 00, tetap aja segitu ya. Berapa? 725. Jadi sekarang di harga wajarnya banget ya. Sedikit murah dah dari harga wajarnya. Oke, kita tulis di sini teman-teman ya. Kita tulis dulu. Nah, teman-teman sudah dihitung ya. Jadi berdasarkan harga wajarnya untuk kuartal 3-nya ada penurunan ya, dari 904 ke 801, artinya 100 poin menurun ya. Harga PBB-nya 767 ke 725 juga menurun. Nah, kalau target saya kemana teman-teman ya? Target saya perhatikan untuk penurunannya ada di angka 609 ya. Ini adalah area wajib dikunjungin. Jadi sekarang juga lagi downtrend, jadi kemungkinan ke angka sini ada teman-teman. Apakah di bawahnya ada? Coba cek, lihat di sini. Saya membuat di 543 teman-teman, ini ada jatah penurunan juga di 543, artinya penurunannya udah saya gariskan gitu ya. Nah, untuk kenaikan kemarin sempat ketembus teman-teman si kepala merah ya, teman belum menembus ke sana, baru menembus sama saya doangnya, jadi belum saya cabut. Terus ini juga ada si kepala merah juga di 656, sudah menembus juga, belum saya cabut garisnya karena belum menembus secara body ya. Nah, target saya itu target pertama di angka di 729. Jadi tidak lebih tinggi daripada PBB ya. Ini target pertama. Target kedua ada di 767 ya. Target ketiganya ada enggak? Ada di 910 teman. 910 ada target berikutnya ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari istilahnya jangka lumayan ya, teman-teman, jangka lumayan. Berapa tahun nih? 10 tahun nih. Kita 5 tahun deh. Jangan terlalu jauh-jauh. Karena masih ada kesempatan ya. Oh, enakan 10 tahun ya. 10 tahun deh. Listingnya di harga 588 ya, petang di angka tinggi, terus ya dibetot ke bawah sampai ke 250. Jadi bayangin aja dari 700 ke 250 kan diinjak, terus habis diinjak dia langsung up ya, melebihi harga listingnya ya. Nah, ini listingnya. Terus dia diinjak lagi ke bawah, dibikin lagi ke atas. Nah, ini puncak tertingginya ada di 1061. Ini juga lagi posisi grow teman-teman. Ketika dia menyentuh MA lagi, menyentuh harga tengahnya teman-teman di 591 ya, dia cenderung dibawa ke bawah dulu sebentar baru ditaikin. Makanya kalau ke target penurunan ke angka sekitar 50-an itu bisa memungkinkan. Kenapa?
karena sejarahnya pernah dibawa dulu ke bawah ya. Nah, jadi mungkin dia tidak akan dijual di harga yang paling bawah banget mungkin ya. Cuman mungkin akan dijual di bawah di harga bawah tengah dikit gitu ya. Nah, mungkin ketika ada pantulan dari situ mungkin akan lebih enak lagi teman-teman ya. Jadi untuk jadi dilihat dari 10 tahunan ini dari sini ke sini masih ada grow teman-teman ya. Jadi masih kesempatan bisa ke angka 900 masih memungkinkan lah teman-teman ya. Cuma teman-teman bertahan berapa lama gitu kan. Nah, dari posisi foreign, teman perhatikan foreign itu sudah ngambil sejak bulan November tanggal 7. Perhatikan yang ngambil terus-terusan, ada pembuangan sedikit. Jadi pengambilan sih lebih besar daripada pembuangannya. Bandar lokal cuma lagi ngejual teman-teman nih. Bandar lokal lagi ngejual. Jadi ini lagi ada aksi jual daripada bandar lokal. Juga lagi posisi downtrend. Maka perhatikanlah nanti teman-teman ketika dia posisi downtrend. Teman-teman kalau mau ngambil lagi ya, ngambil lebih. Contohnya si MA10 sudah di bawah candle tapi lagi menuju ke atas MA10-nya, jangan sampai lagi datar ataupun lagi menuju ke bawah. Kalau masih menuju ke bawah bisa terjadi dia istilahnya kenaikan sementara, nanti ke bawahin lagi. Makanya teman-teman walaupun ada pengambilan dari bandar foreign gitu, teman-teman harus hati-hati, gunakan manajemen dengan baik teman-teman, karena suatu saat dia juga harus ke sini kena ke 600. Yang kedua di sini ada di angka 543 untuk menyesuaikan diri ke angka sini teman-teman. Nah ya di angka sini nih ya, mudah-mudahan sih dia kan dijebloskan dulu ke lebih daripada harga tengah baru dia ke atasin. Secara sejarahnya seperti itu. Jadi kita dari mana kita datanya ya dari sejarah teman-teman ya, karena sejarah kadang-kadang membuktikan hal yang sama. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk dua emiten ya, Astra sama Ken. Mudah-mudahan ini bisa membantu analisa teman-teman selanjutnya, dan apabila ada kekurangan silahkan ditambahkan, dan apabila saya cocok analisa saya cocok silahkan juga diambil ya teman-teman untuk menjadi bahan pertimbangan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf dan ciao.